حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. Arba'in merupakan sebuah istilah hari ke-40. Dan tanggal 20 Syafar yang merupakan hari ke-40 pasca kesyahidan Imam Husain alaihi salam pada hari Asyura dinamakan hari Arba'in. Angka 40 hari, identik dengan kesempurnaan, dikarenakan banyak riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang hal itu. Begitu pula hari ini, jasad Imam Husain alaihi salam disempurnakan dengan disatukannya kepala suci dengan jasad beliau serta dimakamkan. Setelah sebelumnya, kepala suci beliau diarak dari Karbala ke Damaskus di mana jarak yang ditempuh adalah sejauh kurang lebih 1000 km. Sebagaimana Asyura, yaitu tragedi Karbala yang terlupakan, begitu pula dengan hari Arba'in ini. Kedua istilah ini baik Asyura maupun Arba'in tidak semata-mata muncul di dalam ayat Al-Quran maupun hadis, bahkan diperingati oleh para nabi terdahulu. Ternyata di dalam kedua peristiwa yang merupakan satu rangkaian ini tidak lain adalah satu tragedi besar yang menimpa terhadap cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai gelar Sayyidus Sababi Ahli Jannah atau pemuda penghulu ahli syurga dan Sayyidus Syuhada atau penghulu para syuhada. Lantas, tegakah kita sebagai kaum muslimin melupakannya? Sedangkan Allah berfirman tentangnya, sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk mengatakan, aku tidak meminta kepadamu suatu upah pun atas seruanku ini kecuali kecintaan kepada keluargaku. Maka, untuk mengingatkan kaum muslimin akan tragedi ini, Habib Abdullah bin Alwi Assegaf menceritakan kembali apa yang terjadi saat itu di majelis sholawat dan tahlil pimpinan Ustadz Wahyu Yunus MD yang berada di Garut ini dalam rangka memperingati 40 hari syahidnya cucu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Husain yang gugur di Karbala. Hari ini dikenal dengan sebutan Hari Arba'in. Ribuan jemaah pun hadir mengikuti acara dengan penuh khidmat. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita berkumpul di tempat ini adalah untuk memperingati Hari Arba'in, hari ke-40 setelah kesyahidan Al-Imam Husain alaihissalam di Karbala tanggal 1. Dan pada kesempatan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita yang terhormat Habib Abdullah Alwi Assegaf, dan insya Allah nanti beliau akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan Hari Arba'in ini. Ikhwan Allah khadirullakumullah, insya Allah rangkaian acara pada malam hari ini diawali dengan pembacaan doa ziarah yang langsung dipimpin oleh pimpinan majelis Ustadz Wahyu Yunus. Setelah selesai pembacaan doa ziarah, kita akan langsung mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Abdullah Alwi Assegaf. Alaika ya bana Rasulillah, assalamu alaika ya bana Sayyidil Awsiya, ashhadu annaka aminullah wa ibnu aminih, istasyahidan wa mada tahridan wa mutaqabaqa fakidan qad alaman syahidan. Aku adalah putra Ali Al-Murtada. Aku adalah putra seorang yang memukul batang hidung kaum orang-orang kafir hingga mereka berkata la ilaha illallah. Aku adalah putra seseorang yang berjuang berperang bersama Rasulullah dengan 2 pedang, menusuk dengan 2 tombak, hijrah dengan 2 hijrah, berperang di Badar dan di Hunain, dan tidak berbayat dengan 2 bayat, berperang di Badar dan di Hunain, dan tidak pernah kafir kepada Allah walaupun sekejap mata. Aku adalah putra seorang yang paling soleh di antara orang mukmin. Aku adalah putra seseorang sang pewaris kenabian, pelindung kaum muslimin, cahayanya para mujahidin, Zainal Abidin, hiasan ahli ibadah,
mahkotanya orang-orang yang berduka, orang yang paling penyabar di antara para penyabar, dan seorang yang terbaik dari keluarga Yasin Rasulul Alamin. Aku adalah putra seorang yang didukung oleh Jibril, disokong oleh Mikail. Aku adalah putra aku adalah putra sang pelindung kehormatan kaum muslimin. Aku adalah putra seorang yang melawan musuh-musuhnya di kalangan Malikina wan Nakisina wal Qasitin, dan melawan musuh-musuhnya di kalangan para pembenci. Wa fariman masya minal Quraisy ajmain. Aku adalah putra seorang yang paling dibanggakan dari kalangan Quraisy seluruhnya. Seorang yang pertama kali menyuruh Allah dan Rasulnya, seorang yang pertama kali beriman, sampai hancur kemusyrikan, pembatas orang-orang yang melampaui batas, panah Allah yang terkenai orang-orang yang mengenai para kaum munafikin, dan lisan hikmahnya para penghamba. Wa nasiri dinillah, dan sepenolong agama Allah, pelaksana perintah Allah, menyimpan rahasia ilmu Allah. Seorang yang paling jelas ucapannya, yang paling kuat tekadnya, samihun sahiyun bahiyun buhdul zakiyun abtahi. Seorang yang paling kuat tekadnya, seorang yang paling jelas ucapannya, seorang yang paling sabar, seorang ahli puasa, seorang yang mencerai-beraikan pasukan Ahzab, seorang yang memutus hubungan orang-orang kafir. Laisul Hijaz wa Qabsul Iraq. Seorang singa Hijaz, pemimpin Irak. Seorang pemuda Mekah dan Madinah. Seorang yang jika dalam pertempuran tak pernah terlihat tumitnya, tak pernah terlihat bagian belakangnya. Seorang jawara Badar dan Uhud. Seorang yang menggantikan Rasulullah di saat hijrah. Sang pewaris dua tempat suci. Dan jika di antara orang Arab dialah singa, di antara orang Arab dialah pemimpinnya. Dan jika semua orang itu adalah ular, maka dialah adalah singanya. Warisul Masy'arain wa Abu Sibtain, sang pewaris dua tempat suci. Ayah dari dua cucu, yakni Al-Hasani wal Husain. Dan itulah kakekku, Ali bin Abi Thalib. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali mengenang Karbala, memanggil Husain, berharap disapa, mengenang tangan Hafaz dan perkasa, menebas pedang Basya terluka. Sudah saatnya kita menaruh perhatian kepada keluarga suci Rasulullah. Tidak malukah kita mengaku umat Rasulullah dan mengharap syafaat beliau, tapi melupakan apa yang terjadi kepada keluarga sucinya? Lalu, apa kita mau terus mengabaikan Asyura dan Arba'in? Dan menganggap seolah-olah tidak ada? Dan untuk semua orang yang memperingati dan menangis di hari Asyura, maupun Arba'in, semoga kita mendapatkan syafaat Nabi, karena itulah satu-satunya harapan di akhirat nanti.